ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بهداه إلى يوم القيامة. فقال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Ikhwani fi din, azani wa azakumullah. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita dari membaca kitab Sittatu Usulin Azimah karya Al-Imam Al-Allamah Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, yang mana pada pertemuan-pertemuan yang terdahulu kita telah menyelesaikan usul yang pertama, landasan yang pertama dari landasan yang harus kita ketahui dan harus kita amalkan, yakni mengikhlaskan agama hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian al-aslu tsani, silakan bagi yang bawa kitabnya dibuka halaman yang ke-11. Al-aslu tsani, usul yang kedua, landasan yang kedua dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya jelaskan kepada kita, dan tentunya kita juga harus mengamalkannya. Di mana beliau rahimahullahu ta'ala menyatakan, amara Allah bil ijtima'i fid din wa naha 'anil tafarruqi fihi. Fabayyana Allah hadha bayanan syafi'an tafhamuhu al-'awwam wa nahana an nakuna kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu qablana fahalaku. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين. وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. Beliau rahimahullahu ta'ala menyatakan di dalam usul yang kedua, amarallahu bil ijtima'i fid din. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk ijtima', untuk bersatu di dalam agama. Wa naha 'anil tafarruqi fihi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala melarang, yakni dari tafarruq, berpecah belah, berselisih di dalam agamanya. Fabayyana Allahu hadza bayanan syafi'an tafhamuhu al-awwam.
Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hal tersebut dengan penjelasan yang mencakup keseluruhan, yang mana penjelasan tersebut bisa dipahami oleh orang awamnya sekalipun. Wa nahana an nakuna kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu qablana fahalaku. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang kepada kita, yakni melarang kepada kita untuk menjadi orang-orang yang berpecah belah, berselisih, sebagaimana perselisihan yang terjadi pada orang-orang yang sebelum kita, maka mereka pun binasa dengannya. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ketika mereka berselisih dengan agama yang ada pada mereka, permasalahan agama yang ada pada mereka, maka mereka pun berselisih dan mereka pun binasa. Kemudian wa dzakara annahu amara al-muslimin bil ijtima'i fid din. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, yakni bahwasanya Allah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk bersatu, ijtima', bersatu di dalam agama, wa nahahum 'anit tafarruqi fi. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang mereka dari tafarruq, berpecah belah pada agama tersebut. Wa yaziduhu wuduhan ma waradat bihi as-sunnah min al-'ajab al-'ujjab fi dzalik. Dan lebih jelasnya, ini adalah apa yang tertera di dalam as-sunnah, dari sesuatu yang sangat menakjubkan tentang hal itu, tentang wajibnya untuk bersatu, wajibnya untuk bersatu di dalam agama, serta larangan dari berpecah belah, berselisih di dalam agama. Akan tetapi kemudian thumma shara al-amru ila anna al-iftiraq fi usulid din wa furu'ihi huwa al-'ilm wal fiqh fid din. Kemudian menjadilah perkaranya sebaliknya. Perkaranya menjadi berbalik. Padahal Allah dan Rasulnya telah memerintahkan untuk bersatu di dalam agama. Allah Subhanahu wa taala juga Rasulnya melarang kepada kita untuk berpecah belah, untuk bercerai-berai, untuk berselisih di dalam agama. Tapi ternyata perkaranya menjadi berbalik. Yani ila anna al-iftiraq fi usulid din wa furu'ihi wal ilmu. Huwa al-ilm wal fiqh fid din. Yani perkaranya menjadi berbalik, yakni bahwasanya berpecah belah, bersisi di dalam usul-usul agama, di dalam dasar-dasar agama dan juga cabang-cabangnya, maka itu menjadi ilmu dan juga fiqh di dalam agama. Wal'iyadu billah. Ini perkaranya zaman sekarang terbalik. Ketika berselisih, berpecah, inilah dasar agama, inilah usul agama. Wasal al-ijtima'u fid din la yaqulu illa zindiq aw majnun. Kemudian menjadilah persatuan di dalam agama tidak diucapkan kecuali oleh orang-orang yang zindiq, oleh orang-orang yang gila. Ini perkara yang sudah berbalik pada zaman ini, ternyata sudah sangat berlawanan dengan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Ketika Allah dan Rasulnya memerintah untuk bersatu, tapi ternyata bahkan di antara mereka membuat kelompok-kelompok tersendiri, berpecah belah. Satunya membenarkan kelompoknya sendiri, satunya membenarkan kelompoknya sendiri. Tapi yang seperti ini bahkan dikatakan sebagai ilmu. Hal ini dikatakan sebagai al-fiqhu fid din, pemahaman dalam agama. Sementara orang yang menyuruh kepada persatuan, ini yang tersisa hanyalah orang-orang yang zindiq dan juga orang-orang yang gila. Maka tentunya inilah yang sangat disayangkan, padahal persatuan di dalam agama ini adalah merupakan perintah dari Allah dan Rasulnya. Larangan dari berpecah belah di dalam agama adalah larangan dari Allah dan Rasulnya. Tapi ternyata sangat jarang di antara kaum muslimin yang mau menyeru kepada persatuan. Yang ada di antara mereka itu membanggakan kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok di antara mereka merasa berbangga, senang dengan apa yang ada di sisinya. Maka tentunya ini suatu perkara yang tercela. Nah, ini perkataan dari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala dalam kitabnya Sittatu Usulin Azimah. Sekarang kita baca syarahnya, penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Qauluhu, ucapannya beliau, yakni ucapan muallif rahimahullahu taala, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala beliau menyatakan,
Amar Allah bil ijtima'i fid din wa naha 'anil tafarruqi fi. Sampai akhirnya Allah memerintahkan untuk bersatu di dalam agama serta melarang dari berpecah belah di dalam agama sampai akhirnya ya. Beliau menyatakan, ya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menyatakan, al-aslu tsani min usulil lati saqaha Syekh rahimahullah taala al-ijtima'u fid din wan nahyu 'anil tafarruqi fi. Landasan yang kedua dari landasan yang mana Asy-Syaikh rahimahullahu taala, Asy-Syaikh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala bawakan di sini, yakni al-ijtima'u fid din wan nahyu 'anil tafarruqi fi. Bersatu di dalam agama serta larangan dari berpecah belah di dalamnya. Wa hadzal aslun 'azim qad dalla 'alaihi kitabullah ta'ala wa sunnatu rasulih. Maka ini merupakan landasan yang agung. Merupakan dasar yang agung yang mana Alkitab, Kitabullah dan juga sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan hal tersebut. Demikian pula wa amalus sahabati radhiyallahu ta'ala majma'in was salafus salih rahimahumullah ta'ala. Demikian pula perbuatan para sahabat radhiyallahu ta'ala majma'in serta as-salaf, salafus salih ini para pendahulu kita yang saleh rahimahumullah ta'ala jami'an, mereka juga telah mengamalkan hal tersebut, yakni bersatu di dalam agama dan tinggalkan segala macam bentuk perpecahan perselisihan. Nah, karena ini perkara yang terlarang. Kita akan baca tentang dalilnya, tentang pentingnya hal ini, pentingnya persatuan di dalam agama dan larangan dari berpecah belah. Dari Al-Quran terlebih dahulu kita akan baca. Belum menyatakan. Amma kitabullah ta'ala, adapun dalil dari kitabullah, dalil dari Al-Quran yang menunjukkan wajibnya persatuan dan larangan perpecahan. Ya. Faqad qala Allah azza wa jalla, maka sungguh Allah azza wa jalla telah berfirman, yakni di surat Ali Imran ayat yang ke-102 sampai 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimin, dan janganlah sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan kalian itu beragama Islam, muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian dengan hablillah, dengan tali agama Allah seluruhnya, wa la tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Janganlah kalian bercerai-berai. Ini jelas perintah yang sangat jelas dari Al-Quran. yakni setelah Allah memerintahkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, ini merupakan perintah secara umum. Yang mana takwa ini, para ulama rahimahumullah ta'ala jami'an menjelaskan, di antaranya Imam Talaq bin Habib rahimahullah ta'ala belum menyatakan, yakni an ta'mala bi ta'atillahi ala nurin min Allah tarju thawab Allah. Engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah ini di atas cahaya ilmu dari Allah, dalam keadaan engkau berharap pahala dari Allah. Wa anta turka ma'siyatallahi ala nurin min Allah takhafu 'iqab Allah. Demikian pula engkau meninggalkan kemaksiatan ini juga di atas dasar ilmu, di atas cahaya, maksudnya cahaya ilmu dari Allah, dalam keadaan engkau itu takut, khawatir dengan hukuman dari Allah. Inilah takwa. Melaksanakan perintah didasari dengan ilmu. Melaksanakan ketaatan didasari dengan ilmu. Demikian pula meninggalkan larangan juga didasari dengan ilmu. Karena tentunya seorang tidak akan mungkin tahu mana perintah, mana larangan, kecuali dia itu harus memiliki ilmu.
Kalau seseorang tidak berilmu, bisa jadi perintah itu dikatakan sebagai larangan. Bahkan sebaliknya larangan dikatakan sebagai perintah. Karena tidak punya ilmu, tidak punya nur, tidak punya cahaya. Al-ilmu nur. Ilmu itu adalah cahaya. Jadi nur di sini maksudnya adalah yakni ilmu. Cahaya di sini maksudnya adalah ilmu. Oleh karena itu takwa harus dengan ilmu. Ini perintah secara umum dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya. Sebagaimana tadi dikatakan oleh Imam Thariq bin Habib, ini tentang definisi takwa. Nah, maka tentunya ini perintah secara umum dan termasuk dalam kategori takwa, termasuk di antara kategori perintah dari Allah Subhanahu wa taala adalah wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah. Ini penyebutan secara khusus yang sebelumnya Allah menyebutkan secara umum untuk perintah bertakwa. Sebenarnya kalau takwa itu sudah cukup mencakup segala perintah, ya, dan mencakup segala larangan. Perintah untuk dilaksanakan, larangan ditinggalkan. Ini takwa. Cuma di sini lebih menekankan lagi. Setelah perintah secara umum untuk bertakwa, selanjutnya Allah mengkhususkan lagi yakni wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah, wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai, yakni berpecah belah. Ya. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala atas kalian, id kuntum a'daan, yang mana dahulu kalian itu saling bermusuhan. Fa'alafa baina qulubikum, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka dengan kenikmatannya Allah Subhanahu wa taala, maka menjadilah kalian itu menjadi orang-orang yang bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, dan ingatlah ketika dahulu kalian berada di tepi jurang api neraka, fa'anqadakum minha, kemudian Allah Subhanahu wa taala selamatkan kalian dari neraka tersebut. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan untuk kalian ayat-ayatnya, mudah-mudahan kalian itu mendapatkan petunjuk. Ini perintah yang sangat jelas. yakni setelah Allah perintahkan takwa secara umum kepada kita, kemudian lebih rincinya Allah memerintahkan kepada kita untuk berpegang teguh dengan tali agama Allah, bersatu. Ya. Dengan satu jalan, satu tali agama Allah Subhanahu wa taala, itu kitabullah wa sunnati Rasul. Nah, kitabullah dan juga sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Allah melarang kepada kita yakni untuk tafarruq, untuk berpecah belah, untuk bercerai-berai. Nah, ini perintah dari surat Al-Imran ayat yang ke-102 sampai 104 tentang persatuan dan juga larangan dari perpecahan. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain di surat Al-Imran ayat yang ke-105, "Wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim." Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang tafarruq, seperti orang-orang yang berpecah belah, bercerai-berai. Waqtalafu, dan mereka berselisih, min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah keterangan datang kepada mereka, setelah bayyinah, setelah penjelasan di Al-Qur'an datang kepada mereka, wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim, dan bagi mereka itu terdapat azab yang besar. Al-Quran surat Al-Imran ayat 105 ini perintah juga sangat jelas. Allah melarang kepada kita untuk menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah, berselisih, bercerai-berai. Ya, setelah datang ilmu al-bayyinah, yakni penjelasan, keterangan kepada kita, maka jangan sampai kita menyelisih perintah tersebut, menyelisih keterangan tersebut. Karena tentunya orang yang seperti ini, orang yang sudah tahu tentang bayyinah, orang yang sudah tahu tentang ilmu, orang yang sudah tahu tentang Al-Quran dan juga Al-Hadis, ketika mereka melanggar apa yang ada dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis, maka dosanya lebih besar daripada orang yang belum tahu sama sekali. Kita, orang-orang yang menyandarkan diri kita mengikuti Al-Quran dan juga Al-Hadis, kemudian kita mengaku hal tersebut, tapi ternyata kita menyelisih dalam perbuatan kita, ini dosa kita lebih besar kalau kita melanggarnya. Masih mending orang awam sekali yang tidak tahu tentang masalah dalil, mereka masih punya uzur karena tidak tahu, jahil. Sementara kita uzurnya apa?
Tapi bahkan wal'iyadzubillah, sementara kita bahkan orang-orang yang mengaku mengikuti Al-Quran juga sunnah, bahkan di antara kita banyak yang memicu terjadinya perpecahan, memicu terjadinya perselisihan. Tentunya orang-orang yang seperti ini dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih besar. Karena kita sudah tahu, sudah datang bayyinah kepada kita, sudah datang keterangan kepada kita. Al-Quran sudah kita tahu dalilnya, Al-Hadis juga kita sudah tahu dalilnya. Tapi ternyata sebagian kelompok membenarkan apa yang ada padanya, menyalahkan orang lain, memperingatkan, berhati-hati dari orang lain. Padahal kita tak tahu jelas bayyinahnya, jelas keterangannya. Tapi ternyata, wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah di hal tersebut. Ternyata banyak di antara orang-orang yang sudah tahu bayyinah, sudah tahu keterangan, tapi bahkan mereka itu mengisinya dengan dalil ini adalah ilmu, ini adalah al-fiqhu fid din. Ini punya suatu celaan. Nah, kemudian waqala ta'ala di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum." Dan janganlah kalian itu berselisih, maka kemudian kalian itu akan gagal dan kalian itu akan hilang kekuatan kalian. Rih kalian kekuatan kalian itu akan hilang ketika berselisih, jelas. Ketika seorang berselisih, maka kemudian dia itu akan gagal dan kekuatannya itu akan hilang. Maka ini juga termasuk di antara ayat yang melarang kepada kita untuk berselisih, bercerai-berai, berpecah belah. Surat Al-Anfal ayat yang ke-46. Di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ta'ala, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya mereka, mencerai-beraikan agamanya mereka, wa kanu syi'a, dan mereka menjadi berkelompok-kelompok, bersekte-sekte, bergolong-golong, lasta minhum fi syai', engkau sedikit pun bukan termasuk dari mereka. Engkau wahai Muhammad sedikit pun bukan termasuk dari mereka. Nah, ini surat Al-An'am ayat yang ke-159. Ini juga dalil yang sangat jelas yang menunjukkan kepada kita tentang orang-orang yang mengaku sebagai umatnya Muhammad. Mereka itu bukanlah orang yang memecah belah agamanya. Karena Allah menyatakan bahwasanya Muhammad bukan sedikit pun termasuk dari mereka. Muhammad, Nabi kita Muhammad SAW sedikit pun tidak pernah mengajarkan kepada umatnya, yakni untuk berpecah belah, untuk bercerai-berai. Kemudian menjadikan agama itu menjadi berkelompok-kelompok, bersekte-sekte. Demikian. Maka tentunya sini suatu, ketika di sana ada kaum muslimin yang menyadarkan kepada kitab dan juga sunnah, tapi ternyata mereka masih berselisih, bercerai-berai, maka ini tentunya suatu celaan yang tentunya hari ini harus dihindarkan. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lainnya di surat Asy-Syura ayat yang ke-13, "Syara'a lakum min ad-dini ma wassa bihi Nuhan walladzi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fi." Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan untuk kalian, yakni agama sebagaimana apa yang Allah wasiatkan kepada Nuh. Demikian pula demikian pula sesuatu yang kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, ini sama dengan apa yang kami wasiatkan kepada Ibrahim dan juga Musa serta Isa. Yakni apa wasiatnya? Yakni an aqimud dina wa la tatafarraqu fi. Hendaklah kalian itu menegakkan agama dan janganlah kalian bercerai-berai, berselisih, yakni berpecah belah di dalam agamanya. Ini surat Asy-Syura ayat yang ke-13. Fa fi hadhihi al-ayati naha Allah Ta'ala 'an at-tafarruqi wa bayyana 'awaqibahu al-wakhimah 'ala al-fardi wal mujtama'i wal ummati bi usariha. Pada ayat-ayat yang mulia ini tadi, yang telah kita bacakan tadi, ada beberapa ayat. Surat Al-Imran ayat yang ke-102 sampai 103. Al-Imran ayat yang ke-105. Al-Anfal ayat yang ke-46, kemudian selanjutnya itu surat Al-An'am ayat yang ke-129 dan yang kelima surat Asy-Syura ayat yang ke-13. Dalam ayat-ayat ini seluruhnya Allah Subhanahu wa taala melarang dari tafarruq, dari berpecah belah, berselisih, dan Allah juga sekaligus menjelaskan tentang akibat yang sangat buruk, akibat yang sangat jelek dari perpecahan tersebut, perselisihan tersebut,
Ya, baik itu bagi pribadi individu, ataukah bagi masyarakat, ataukah bagi umat dan juga seluruhnya. Ini sangat berbahaya. Karena tadi di antara bahayanya yakni ya, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Janganlah kalian berselisih. Ketika berselisih maka akibatnya itu adalah kegagalan yang ada. Demikian pula bukan cuma itu saja, tapi di sana nanti kekuatan kita akan hilang. Sehingga ketika kaum muslimin berselisih, maka orang-orang kafir semakin bertepuk tangan. Mereka akan semakin senang dan mereka akan semakin leluasa untuk memecah belah kaum muslimin. Ya. Sehingga di antara mereka diadu domba dan juga yang lainnya tinggal percaya saja. Makanya tentunya suatu ya dampak yang sangat buruk, dampak negatif di dalam perpecahan perselisihan yang akan terjadi. Ya, maka tentunya di sini Allah menjelaskan kepada kita tentang larangan dari berpecah belah, berselisih, dan Allah juga sekaligus menjelaskan tentang akibat yang sangat buruk, yang sangat jelek baik bagi pribadi ataukah bagi masyarakat serta bagi umat seluruhnya. Nah, ini dalil dari Al-Quran sudah kita sebutkan tentang perintah untuk bersatu di dalam agama serta larangan dari berselisih, berpecah belah, bercerai-berai dalam agama. Sekarang kita baca dalil dari Al-Hadis. Wa amma dilalatu sunnati ala hadzal asli al-'azim. Adapun dalil dari as-sunnah, yakni tentang usul yang agung ini, dasar yang agung ini, yakni tentang wajibnya untuk bersatu serta larangan dari bercerai-berai, berselisih, berpecah belah. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-muslimu akhul muslim. La yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna wa yushir ila sadrihi. Bihasbi imri'in min asy-syarri ay yahqira akhahu al-muslim. Kullu al-muslim 'ala al-muslim haramun. Damuhu wa 'irduhu wa maluhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Ini ucapan yang sering kita dengar. Hadis ini sering kita dengar, bahkan mungkin di antara kita ada yang menghafalnya. Tapi banyak di antara kaum muslimin yang menyelisihinya dan tidak mau mengamalkannya. Padahal kita jelas bahwasanya sesama kaum muslimin, sesama orang-orang yang beriman, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum. Ya. Tidak lain kaum mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara saudara kalian yang berselisih. Bukan kemudian menambahkan terjadinya perselisihan. Tidak. Tapi kewajiban bagi kita ketika kita lihat saudara kita itu berselisih adalah mendamaikannya. Rasulullah menyatakan al-muslimu akhul muslim, seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. La yazlimuhu, tidak boleh menzaliminya. Wala yahdhuruhu, tidak boleh menterlantarkannya. Wala yahqiruhu, tidak boleh merendahkannya, menghinanya. At-taqwa hahuna. Taqwa itu di sini. At-taqwa hahuna, taqwa itu di sini, dan Rasulullah mengisyaratkan kepada dadanya. Taqwa itu di sini. Bukan cuma di lisan. Rasul tidak menyatakan at-taqwa huna, tidak, tapi at-taqwa hahuna di sadriya, wa yushir ila sadrihi. Jadi takwa itu bukan cuma sekadar di lisan, bukan cuma diucapkan takwa, tapi ternyata hatinya sendiri menyelisihinya. Kalau hatinya menyelisih, maka otomatis juga perbuatannya juga menyelisihinya. Meskipun lisannya setiap hari bilang takwa, tapi ternyata kalau hatinya sudah tidak bertakwa, maka tentunya perbuatannya juga nanti akan membuktikan takwa ataukah tidaknya seseorang. Oleh karena itu Rasul menyatakan takwa itu di sini, bukan cuma diucapkan, bukan cuma teori, tapi betul-betul diresapi dalam dada, diresapi dalam hati, kemudian diamalkan. Ya, demikian. Bihasbi imri'in min asy-syarri ay yahqira akhahu al-muslim. Cukuplah seseorang itu dikatakan melakukan kejelekan ketika dia mencela, merendahkan, menghina saudaranya sesama muslim. Ya, cukup. Dia dikatakan sebagai orang yang jelek. Ya, meskipun ilmunya tingginya seberapa, tapi cukup. Rasul menyatakan cukup. Dia dikatakan sebagai seorang yang jelek, memiliki sifat yang jelek ketika dia merendahkan, menghina, ya, meremehkan
saudaranya seorang muslim. Nah, kullul muslim 'alal muslim haram. Damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Setiap muslim bagi muslim yang lainnya haram darahnya, haram kehormatannya, haram hartanya. Haram darahnya untuk ditumpahkan. Tidak boleh disakiti. Haram kehormatannya untuk dinodai kehormatannya. Dengan cara kemudian dipermalukan, ataukah kemudian dihina, dicela, dicaci, dimaki, ini haram. Demikian pula hartanya juga haram untuk diambil, dikuasai. Ya. Dengan tanpa adanya al-haq. Haram di sini. Ini hadis riwayat Imam Bukhari di dalam sahihnya, hadis nomor 2442. Muslim juga demikian dalam sahihnya, hadis nomor 2580 dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Nah, kemudian di hadis yang lain, dalil yang menunjukkan tentang pentingnya persatuan dan juga haramnya dari tafarruq fid din, berpecah belah di dalam agama, bercerai-berai di dalam agama, yakni hadis yang lain dalam riwayat yang lain, wa fi riwayatin la tahasadu wa la tabaghadu wa la tajassasu wa la tahassasu wa la tanajashu wa kunu ibadallahi ikhwana. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, la tahasadu. Janganlah ada di antara kalian orang-orang yang saling hasad, dengki. Di sini dengan menggunakan tafa'ala wazannya. Ini saling. Ya, kalau diartikan demikian. Wala tabaghadu, dan janganlah ada di antara kalian orang yang saling membenci. Wala tajassasu, dan janganlah ada di antara kalian orang yang saling memata-matai, jasus. Ya. Jangan ada yang saling memata-matai. Si bulan sebenarnya kemana sih? Kok setiap hari tidak ada, setiap sholat tidak ada? Tidak perlu, barangkali dia sholat di luar, di masjid yang lain. Tidak perlu. Ya, karena kalau kita memata-matai nanti akan timbul kebencian, timbul kedengkian, timbul prasangka-prasangka buruk kepada saudara kita. Ya. Kita serahkan kalau dalil sudah sampai kepada mereka, sudah tahu tentang hukumnya sholat jamaah bagaimana. Ya. Ya sudah, nasihat sudah sampai, kemudian adapun datang ataukah tidak, gugur kewajiban kita. Kemudian kita sudah menyampaikan tentang penting hal tersebut. Tidak perlu kemudian memata-matainya. Wala tahassasu, dan janganlah ada di antara kalian orang-orang yang saling ngerasai. Ya, jadi menyelidiki. Ya, selidiki bagaimana sebenarnya dia di mana dan di mana. Nah, wala tanajashu, dan janganlah ada di antara kalian orang yang melakukan jual beli dengan cara najas. Najas itu ini suatu penipuan. Di sana ada padanya unsur penipuan. Jadi contohnya, baik itu dari pihak pembeli ataukah penjual, terkadang bisa terjadi. Dari pihak penjual contohnya, dia bilang sama temannya, nanti kalau si fulan datang pada saya nawar, kamu tawar dengan lebih tinggi, supaya si fulan mau menaikkan harganya. Padahal dia tidak mau niat untuk membeli, cuma dia sudah kong kali kong dulu, sudah rembukan dulu. Nanti kalau si fulan nawar tanah saya, kamu datang kepada saya tawar lebih tinggi, supaya dia pun ya grogi, kemudian dia pun menawarkan lebih tinggi. Ya, ini tidak boleh termasuk di antara bentuk najas. Ya, demikian. Dia itu menawar barang bukan untuk membeli tapi ingin menaikkan harganya. Ini yang dilakukan dari pihak penjual. Contohnya demikian. Ini najis ini juga termasuk perbuatan jual beli yang terlarang. Terlarang, jual beli yang terlarang. Karena ini terdapat padanya unsur penipuan. Nah, ataukah terkadang juga ada, ya, sudah membeli, temannya sendiri yang membeli, cuma nanti ketika sudah orangnya sudah pada pergi, kemudian dikembalikan uang, mengembalikan barangnya, kembalikan. Ada juga seperti ini. Ini juga termasuk di antara bentuk najas. Kalau dulu zaman masih kecil, masih ada tukang-tukang jamu di pinggir-pinggir toko itu ya. Jadi ramai, yang beli ternyata teman-temannya, ya, teman-temannya beli. Jadi kita pun tertipu akhirnya. Banyak yang beli ramai nih. Akhirnya kita pun beli. Setelah kita beli, ternyata ini sama sekali nggak ada khasiatnya sama sekali, cuma penipuan. Selanjutnya sudah orangnya sudah bubar, penjualnya kembalikan lagi kepada orang teman-temannya tadi, ini kembalikan uangmu, barangnya kembalikan. Ini termasuk salah satu bentuk najas, ini terlarang. Nah, karena ini tentunya nanti akan ada padanya unsur penipuan dari seorang penjual kepada orang pembeli yang tidak tahu tentang harga pasaran.
Nah, demikian. Kemudian selanjutnya Allah menyatakan, Rasulullah menyatakan, wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ini perintah yang sangat jelas dari Rasulullah SAW untuk menjadi saudara. Maka kalau kita tahu ini adalah perintah dari Rasul untuk bersaudara, jangan sekali-kali kita putuskan hubungan persaudaraan. Jangan sampai kita pecahkan hubungan persaudaraan, jangan sampai kita cerai-beraikan hubungan persaudaraan, yakni persatuan kaum muslimin di dalam agama Islam. Ini hadis riwayat Imam Bukhari, hadis nomor 6066, Muslim dalam sahihnya nomor 2563 dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini dalil yang kedua dari al-hadis yang menunjukkan pentingnya persatuan. Di sini memang perintahnya itu bersaudara seluruhnya, tapi di sini jelas. Kalau bersaudara maka jelas bersatu kan? Ya. Kalau bersaudara maka jelas bersatu. Meskipun di sini perintahnya itu bersaudara. Ya. Al-muslimu akhul muslim, yang hadis yang pertama tadi sudah kita sebutkan. Yang di sini yang terakhir di sini wa kunu ibadallahi ikhwana. Maka di sini tentunya sangat jelas. Kalau di sana Rasul saja memerintahkan untuk bersaudara, untuk menjadi hamba Allah yang bersaudara, maka tentunya untuk memerintahkan kepada mereka bersatu di dalam agama. Demikian. Kemudian wa yaqulu alaihi salatu wassalam, atau sebelumnya, wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain dikatakan la taqafa'u wa la tadabaru wa la tabaghadu wa la tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah ada di antara kalian orang-orang yang saling memutuskan hubungan persaudaraan, memutuskan hubungan rahim, memutuskan hubungan-hubungan yang Allah perintahkan untuk disambung. Nah, walladzina yanquduna 'ahdallahi, ya. Dan orang-orang yang memutuskan, yakni apa yang Allah Subhanahu wa taala ikat, maka bagi mereka itu terdapat azab yang sangat menyakitkan. Ya. Ini tentunya larangan dari Allah untuk memutuskan. Di sini Rasul secara jelas menyatakan la taqata'u, janganlah ada di antara kalian orang-orang yang saling memutuskan hubungan. Wala tadabaru, dan janganlah ada di antara kalian orang-orang yang saling membelakangi. Membelakangi itu acuh tak acuh. Tidak peduli apa yang dilakukan oleh saudaranya, tidak mau membantunya. Kebutuhan saudaranya tidak membantunya, saling membelakangi. Wala tabaghadu, dan janganlah ada di antara kalian orang-orang yang saling membenci. Wala tahasadu, dan janganlah ada di antara kalian orang-orang yang saling hasad, dengki. Selanjutnya Rasulullah menyatakan wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ini hadis. Ya. Ini riwayat sama dengan yang tadi, cuma riwayat lain ya. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wa yaqulu alaihi salatu wassalam, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyanin yashuddu ba'duhu ba'dha. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, seorang mukmin bagi mukmin yang lainnya itu sebagaimana sebuah bangunan. Gambarnya sebuah bangunan, yashuddu ba'duhu ba'dha, sebagiannya itu menguatkan sebagian yang lain. Kalau kita boleh gambarkan, sebagaimana Rasul gambarkan di sini, ibaratnya itu sebuah bangunan. Jadi kalau gambarnya itu rumah. Kalau rumah cuma atap tok tidak mungkin. Harus ada tiangnya. Demikian pula kalau rumah cuma pondasi tok, ini belum dikatakan rumah. Kalau rumah cuma pondasi, tiang kemudian atap, belum ada temboknya, ini juga belum bisa menutup dia dari yakni panas ataukah hujan ataukah kemudian angin. Maka belum dikatakan sebagai rumah. Maka sebagian itu menguatkan sebagian yang lain. Ya. Maka ini gambaran seorang mukmin. Ya. Al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Seorang mukmin bagi mukmin yang lainnya itu sebagaimana sebuah bangunan, yang mana sebagiannya itu menguatkan sebagian yang lain. Ini hadis riwayat Imam Bukhari di dalam sahihnya hadis nomor 481, Muslim dalam sahihnya 2585 dari hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Wa qala alaihi salatu wasallam, dan Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Abu Ayyub, bersabda kepada Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, "Ala adulluka ala tijaratin?" Qala bala ya Rasulullah. Qala tas'a fil islahi bainan nasi idza tafasadu wa taqaraba bainahum idza taba'adu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu, Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu,
Ala adulluka ala tijarah. Maukah aku tunjukkan kepada engkau tentang sebuah perniagaan? Qala bala ya Rasulullah. Maka Abu Ayyub Al-Ansari belum menyatakan tentu wahai Rasul. Berarti kan perniagaan itu tidak selamanya itu berupa benda, berupa barang dagangan, bukan. Tapi perniagaan itu terkadang juga dipergunakan yakni untuk sesuatu yang sangat bermanfaat. Sebagaimana kita tahu perniagaan bermanfaat bagi dunia kita. Ini kalau dunia, perdagangan bermanfaat bagi dunia kita. Demikian pula perniagaan kalau itu berkaitan dengan akhirat, maka tentunya ini bermanfaat dengan dunia dan juga akhirat kita. Maka di sini Rasul mengibaratkan apa yang mau beliau sebutkan dalam hadis ini sebagai perniagaan. Tentunya lebih berharga daripada perniagaan dunia. Dan ini tentunya Rasul menyatakan hal ini. Ini juga Allah pernah mengatakan, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang suatu perniagaan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang menyakitkan. Ya, ini perniagaan, Allah menyatakan perniagaan. Yaitu tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya, engkau beriman kepada Allah, ya, kemudian berjihad ya, dengan harta dan juga jiwa kalian. Di sini Rasul menyatakan perniagaan. Rasul menyatakan perniagaan itu adalah tas'a fil islahi bainan nas idza tafasadu. Engkau berusaha untuk mengislahkan, mendamaikan di antara manusia ketika mereka itu terjadi kerusakan. Kemudian engkau mendekatkan di antara mereka ketika mereka itu terjadi, yakni orang-orang yang saling menjauhkan. Inilah perniagaan yang sangat berharga. Engkau berusaha untuk mengislahkan, mendamaikan di antara manusia ketika terjadi pada mereka kerusakan hubungan. Dan engkau mendekatkan di antara mereka ketika mereka itu saling menjauh. Ini hadis riwayat Imam. Ya. Di sini disebutkan awradahu Al-Haythami fil Majma'. Majma' Az-Zawaid. Al-Imam Al-Haythami menyebutkan di dalam kitab Majma' Az-Zawaid jilid yang ke-8, halaman yang ke-49 dan juga halaman yang ke-80. Ya. Wa'azahu lil Bazzar wa qala al-Albani fi Sahih at-Targhib wa at-Tarhib hasan li ghairihi. Al-Imam Al-Albani menyatakan dalam kitab Sahih at-Targhib wa at-Tarhib hadis nomor 2818 menyatakan hasan li ghairihi. Hadis ini hadis yang hasan dengan yang lainnya. Nah. Kemudian kita lanjutkan lagi. Ya. Ini dalilnya sudah kita sebutkan beberapa hadis yang menunjukkan wajibnya persatuan dan larangan untuk bercerai-berai, berpecah belah, berselisih dalam agama. Kemudian muallif rahimahullahu taala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarahnya di sini menyebutkan wa fi muqabalati amri Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mu'minin بالتحاب والتآلف ومحبة الخير وتعاون على البر والتقوى وفعل الأسباب التي تقوي ذلك وتنميه في مقابلة ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ما يوجب تفرق المسلمين وتباعدهم وذلك لما في التفرق والبغضاء من المفاسد العظيمة والتفرق هو قرة عين الشياطين والجن والإنس لأن الشيطان الإنس والجن لا يوادون من أهل الإسلام أن يجتمعوا على شيء فهم يريدون أن يتفرقوا لأنهم يعلمون أن التفرق تفتت للقوة التي تحصل بالالتزام والاتجاه إلى الله عز وجل. Beliau menyatakan, yakni ketika perintah Nabi di sini terhadap kaum mukminin untuk saling mencintai, untuk saling bersatu, ini mempersatukan, ya. Kemudian wa mahabbatul khair dan juga cinta dengan kebaikan serta saling berta'awun, saling tolong-menolong di atas birri wa taqwa, kebaikan dan juga ketakwaan. Demikian pula untuk melakukan sebab-sebab yang akan bisa menguatkan hal itu dan juga bisa menumbuhkan, ya. Maka pada saat itu pula, ya,
setelah Rasul memerintahkan hal tersebut, ya, ini memerintahkan untuk saling mencintai, menyatukan hubungan, mengeratkan hubungan cinta dengan kebaikan, ta'awun, tolong menolong dalam kebaikan dan juga ketakwaan, melakukan sebab yang bisa menguatkan hal itu serta menumbuhkannya. Dalam keadaan itu pula Nabi SAW melarang dari setiap perkara yang akan menyebabkan tafarruq, perpecahan pada kaum muslimin, serta menyebabkan di antara mereka saling menjauh. Ya, karena hal itu dikatakan, ya, Rasulullah setelah memerintahkan untuk ta'awun dan juga yang lainnya tadi, kemudian juga melarang untuk melakukan semua sebab yang akan menjadikan perpecahan kaum muslimin serta menjauhkan mereka. Karena pada tafarruq, yakni pada perpecahan, perselisihan, demikian pula pada al-baghdha, yakni kebencian, ini terdapat padanya mafsadah yang sangat besar. Terdapat padanya kerusakan yang sangat besar. Karena apa? Tafarruqu huwa qurratu 'aini syayatinil jinni wal ins. Maka tafarruq, perpecahan, perselisihan, cerai-berai, ini merupakan penyejuk mata syaitan-syaitan dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Ketika manusia itu berpecah belah, kaum muslimin berpecah belah, berselisih, maka syaitan sangat senang. Syaitan dari kalangan jin maupun syaitan dari kalangan manusia, mereka senang. Syaitan dari kalangan manusia contohnya adalah orang-orang yang kafir. Orang-orang yang memusuhi Islam, mereka senang ketika kaum muslimin saling berpecah belah, bercerai-berai. Ya. Oleh karena itu ketika tafarruq terjadi pada mereka perpecahan, maka ini merupakan qurratu 'aini syayatinil jinni wal ins. Merupakan penyejuk mata bagi syaitan-syaitan dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Lianna syayatinal ins wal jin la yuwadduna min ahli Islam ay yajtami'u 'ala syai'in. Karena syaitan dari kalangan manusia dan juga dari kalangan jin, mereka tidak senang. Mereka tidak suka kalau ahlul Islam itu bersatu. Bersatu di atas sesuatu, itu di atas agama. Hum yuriduna ay yatafarraqu. Kemudian mereka menginginkan, yakni agar supaya kaum muslim itu berpecah belah, bercerai-berai, berselisih. Li'annahum ya'lamuna anna tafarruqa tafattat liquwwati allati tahsulu bil iltizam wal ittijah ila Allah azza wa jalla. Karena mereka tahu, mereka syaitan-syaitan tersebut tahu bahwasanya tafarruq, bahwasanya perpecahan, perselisihan ini akan menghancurkan kekuatan. Kekuatan yang mana hal itu akan terjadi dengan konsisten dan juga bersandar kepada Allah azza wa jalla. Tapi dengan tafarruq, sehingga itu akan hancur, akan rusak. Maka syaitan sangat senang ketika kaum muslim itu berpecah belah, bercerai-berai, ya, karena hal itu, ya, menunjukkan bahwa mereka itu sudah tidak konsisten dengan, ya, apa yang harus mereka ada padanya. Serta dengan demikian mereka itu akan kurang penyadarannya kepada Allah azza wa jalla. Maka dengan demikian mereka akan lebih mudah untuk menghancurkan kaum muslimin, dan mereka akan lebih mudah untuk memecah belah, mengadu domba kaum muslimin ketika kaum muslimin itu berpecah belah. Ya. Fa Nabi sallallahu alaihi wasallam hatha 'ala at-ta'aluf wa at-tahab bi qawlihi wa fi'lihi wa nahaa 'an at-tafarruq wal ikhtilaf alladhi yu'di ila tafriqil kalimati wa dhahabir rih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini menganjurkan untuk bersatu dan saling mencintai. Beliau menganjurkan dengan ucapan maupun dengan perbuatannya. Demikian pula Nabi SAW melarang dari berpecah belah, berselisih, yang mana itu akan bisa menyebabkan, yakni bercerai-berainya kalimat, berpecah belahnya kalimat, ya, serta hilangnya kekuatan. Maka inilah yang harus kita ketahui dan juga kita amalkan. Ini tentang pentingnya persatuan. Demikian pula larangan dari berpecah belah, bercerai-berai, ya, yang ada di antara kita. Maka tentunya kalau kita sudah tahu tentang al-bayyinah, kalau kita sudah tahu tentang keterangan yang sangat jelas dari Al-Quran dan juga dari hadis, maka tentunya kita, kewajiban bagi kita adalah untuk mengamalkannya. Bukan cuma sekedar teori,
Bukan cuma sekadar untuk pengetahuan, tapi ilmu ini adalah untuk diamalkan. Bukan cuma sekadar diketahui saja. Kemudian selanjutnya, wa amma amalus sahabat, adapun perbuatannya para sahabat, ini perbuatannya mereka itu bersatu di dalam agama serta mereka tidak berpecah belah. Ya. Faqad waqa'a bainahum radhiyallahu ta'ala anhum al-ikhtilaf. Lakin lam yahsul bihi at-tafarruq wal 'adawah wal bagh. Maka sungguh telah terjadi di antara mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala majma'in, yakni perselisihan. Telah terjadi pada mereka memang perselisihan. Akan tapi perselisihannya tersebut tidak menyampaikan mereka kemudian bertafarruq, berpecah belah, berselisih. Perselisihannya mereka tidak sampai membuat mereka itu berpecah belah, bercerai-berai. Demikian pula perselisihan tersebut tidak sampai membuat mereka itu bermusuhan, saling membenci, tidak. Faqad hasala al-khilaf bainahum fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adhhurihim. Dan sungguh telah terjadi khilaf, telah terjadi sebuah perselisihan di antara mereka para sahabat pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di tengah-tengah mereka. Famidzalika, di antara hal itu, contoh perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kemudian menengahinya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma faragha min ghazwatil Ahzab waja'ahu Jibril ya'muruhu ay yakhruja ila Bani Quraidah linaqdihim al-ahd. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi la yusalliyanna ahadun minkum al-'asra illa fi Bani Quraidah. Nah, yakni ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai melakukan perang Ahzab, kemudian Jibril datang kepada beliau, memerintahkan kepada beliau untuk keluar menuju ke Bani Quraidah. Bani Quraidah karena mereka itu telah membatalkan perjanjian. Sehingga malaikat Jibril datang kepada mereka supaya memerangi Bani Quraidah sekaligus. Nah, maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, la yusalliyanna ahadun minkum al-'asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian melakukan salat asar kecuali ketika sudah sampai di daerahnya Bani Quraidah. Ini hadis dari Imam Bukhari dalam sahihnya, hadis nomor 946, juga Muslim dalam sahihnya hadis nomor 1770 dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Maka fakharaju minal Madinati ila Bani Quraidah, maka mereka para sahabat pun keluar dari Madinah menuju ke Bani Quraidah. Wahana waktu al-asr, waktu salat al-asr, maka kemudian datanglah waktu salat asar. Faqala ba'duhum, maka sebagian mereka mengatakan, la nusalli illa fi Bani Quraidah wala gharat asy-syamsu. Kita tidak akan melakukan salat kecuali kalau kita sudah sampai di Bani Quraidah, meskipun matahari sudah tenggelam. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yusalliyanna ahadun minkum al-'asra illa fi Bani Quraidah. Karena Nabi SAW menyatakan demikian tadi, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian salat asar kecuali sudah sampai di Bani Quraidah. Fanaqul, maka kita katakan sami'na wa ta'na, kita mendengar dan kita taat. Ini sebagian kelompok dari para sahabat, mereka tidak melakukan salat asar, meskipun waktu asar sudah datang, karena mereka itu melihat zahir dari perintah Rasul yang disuruh salatnya di Bani Quraidah. Wa minhum man qala, di antara mereka juga ada orang yang mengatakan nusalli fil waqti lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arada bidzalika al-mubadarah wal isra' ila al-khuruj wa lam yurid minna ta'khir as-salah. Kita salat pada waktu asar ini. Ketika sudah masuk waktu asar, maka sebagian mereka ada yang melakukan salat, pada Rasul telah melarangnya. Karena ini perbedaan pendapat, perbedaan pemahaman dari perintahnya Rasul. Sebagian mereka memahami secara zahirnya, sehingga mereka tidak melakukan salat kecuali sudah sampai di Bani Quraidah meskipun matahari sudah tenggelam. Sebagian mereka memahami bukan zahirnya, tapi memahami dari apa maksud dari Rasul memerintahkan hal tersebut. Sebagian mereka menyatakan kita akan salat pada waktu ini. Karena Rasul SAW
menginginkan dengan hal itu perintah dengan ucapan tadi la yusalliyanna ahadun minkum al-asra illa fi bani Quraidah. Menginginkan dengan hal itu adalah untuk bersegera. Segera keluar, kemudian cepat untuk keluar, yakni menuju ke Bani Quraidah, dan beliau tidak menginginkan kita mengakhirkan sholat. Demikian. Ini pemahaman sahabat yang lain. Sahabat yang pertama dipahami sesuai dengan zahirnya. Sahabat yang kedua di sini pahami sesuai dengan alasannya kenapa kok keluar. Kenapa kok Rasul melarang untuk melakukan salat asar kecuali sudah di Bani Quraidah? Maka di sini menunjukkan bahwa Rasul perintahnya itu supaya segera cepat-cepat. Dan Rasul tidak menginginkan kita itu mengakhirkan salat. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف أحدا منهم ولم يوبخه على ما فهم. Maka berita itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berita tentang perselisihan sahabat tadi sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencela salah seorang pun di antara mereka. Tidak berbuat keras, tidak mencela salah seorang pun di antara mereka, dan Rasul pun tidak menjelekkan apa yang mereka pahami. Wa hum bi anfusihim radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in lam yatafarraqu min ajli al-ikhtilaf min ajli ikhtilaf ar-ra'yi fi fahmi hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in mereka itu sendiri, mereka tidaklah berpecah belah. yakni karena sedikit perbedaan saja. Jadi perbedaan pendapat ini tidak menuntut seorang itu harus berpecah belah. Mereka demikian para sahabat ketika mereka terjadi perselisihan, perbedaan pendapat, ya, apa yang mereka pahami, ra'yi yang mereka pahami dari hadis Rasulullah SAW, ini tidak menjadikan mereka itu, yakni tafarruq, berpecah belah dan juga berselisih. Maka tentunya hal tersebut yang menunjukkan kepada kita memang perbedaan itu pasti ada. Akan tapi perbedaan yang ada ini janganlah kemudian menjadikan kita itu berpecah belah, bercerai-berai. Ya. Tapi tentunya di antara kita harus saling memahami dan selalu kalau memang di situ masih ada yakni kesempatan untuk bertoleransi, berikanlah toleransi. Kalau memang di sana masih ada yakni uzur yang harus kita berikan kepada saudara kita, maka berikanlah uzur kepada mereka. Tapi kalau memang di sana sudah berurusan perbedaan, sudah berurusan dengan masalah akidah, tidak ada jalan lagi. Kita harus putuskan mereka karena Allah. Ketika mungkin sudah berbeda pemahaman dari sisi akidah, mereka itu berpemahaman dengan pemahaman katakan kuburiyun, menyembah kepada kuburan, pemahaman syirik dan juga yang lainnya, maka sudah di sini tidak ada lagi yakni kesamaan dari sisi akidah, maka mereka itu sudah melakukan suatu perbuatan yang membuat mereka keluar dari Islam, maka kewajiban kita adalah memutuskan mereka. Ini juga karena Allah. Tapi kalau memang di sana masih dalam koridor Al-Quran juga Al-Sunnah, maka tentunya ya, kewajiban dari kita untuk memberikan kepada mereka itu rukhsah, memberikan kepada mereka keringanan, dan perbedaan yang ada ini jangan kemudian dijadikan sebagai ya perpecahan dan juga ya cerai-berai. Karena memang perbedaan itu pasti ada, tentunya kita harus bisa memahami. Sebagaimana Rasul ketika terjadi perbedaan di antara pendapat, perbedaan para sahabat dari memahami apa yang Rasul ucapkan, Rasul tidak mencela salah seorang di antara mereka. Ya, tidak mencela. Karena kedua-duanya itu betul. Ya. Kedua-duanya yang pendapat yang pertama, mereka tidak melakukan sholat kecuali sambil Bani Quraidah karena mereka betul-betul memahami. Maksudnya betul-betul melaksanakan apa yang Rasul perintahkan. Sementara yang kedua, mereka melakukan sholat meskipun belum sampai ke Bani Quraidah. Ini karena mereka paham dengan maksud dari Rasul perintahkan apa. Karena maksudnya itu supaya cepat segera ya pergi sampai ke Bani Quraidah dan berlambat-lambatan. Demikian. Maka Rasulullah pun tidak mencela salah seorang di antara mereka. Demikian. Ini ya dari apa yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala majma'in. Nah, adapun untuk yang lainnya dari pemahaman ataukah dari dalil dari perbuatan salaf dan juga yang lain dari pembahasan ini insyaallah kita akan lanjutkan insyaallah. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.